Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita mulai ceritanya. Bab 8. Mendorong. Dua insan yang saat ini tengah mengucapkan janji sucinya satu sama lain. Kaina mengucapkan janji sucinya begitu tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan Rafa itu masih rahasia. Para tamu undangan bertepuk tangan menyaksikan janji suci mereka berdua. Kini Rafa dan Kaina sudah menjadi suami istri yang sah. Kaina langsung memeluk Rafa dengan begitu erat. Sedangkan Rafa merasa sangat jijik saat Kaina memeluknya. Arman yang melihat putrinya menikah merasa sangat bahagia. Namun tidak dengan Eliza. Ia cemburu melihat kebahagiaan dari Kaina. Andin yang mengetahui anaknya kesal melihat keromantisan mereka juga ikut kesal. Beberapa jam kemudian, pernikahan itu akhirnya selesai. Semua para tamu sudah bubar. Hanya tersisa keluarga Kaina saja. Arman menghampiri putrinya itu. Karena setelah ini ia mungkin tidak akan bisa bertemu dengan putrinya lagi. Selamat ya sayang, memeluk putrinya dengan air mata yang menetes. Pelukan yang tulus inilah yang diharapkan Kaina. Karena ia sudah lama tidak mendapatkan pelukan dari ayahnya. Ia langsung membalas pelukan dari ayahnya. Bahkan air matanya juga ikut menetes. Ibu dan anak yang melihat acara menyedihkan itu hanya memutar bola matanya malas. Maafkan ayah sayang, iri Arman menyapu air mata putrinya. Aku sudah memaafkan kesalahan ayah sebelum ayah meminta maaf, balas Kaina lembut. Terima kasih sayang, kau berbahagialah dengan suamimu. Melirik dengan ekor matanya ke arah Rafa. Tentu ayah, Kaina akan bahagia bersama Rafa, balas Kaina. Arman langsung beralih ke arah Rafa. Tuan, jagalah anak saya dengan baik. Saya mohon jangan membuat putri saya meneteskan air matanya. Karena ia dulu sudah sering meneteskan air mata karena saya. Mohon Arman dengan merapatkan kedua tangannya di udara. Baiklah ayah, balas Rafa tanpa perasaan. Terima kasih nak Rafa, ucap Arman lega. Kalau begitu kami permisi, sambung Arman dan diangguki keduanya. Kaina memandang punggung ayahnya yang mulai menjauh dari hadapannya. Ia merasa lega karena ayahnya kembali menyayangi dirinya. Hai sayang, apa kau tidak mau pulang ke rumah barumu? Tanya Rafa, mengerutkan bibirnya. Kata siapa? Tanya balik Kaina terkekeh dan langsung menggandeng tangan suaminya itu. Rafa membawa Kaina keluar ruangan yang menjadi saksi atas ikatan janji suci mereka berdua. Rafa membawa masuk Kaina ke dalam mobil itu dan langsung jalan. Kaina terus saja memandangi cincin yang ada di jari manisnya itu. Cincin yang diberikan oleh Rafa terlihat sangat cocok di jari manisnya itu. Senyumannya terus saja Kaina keluarkan hari ini. Namun senyuman itu sebentar lagi mungkin akan sirna. Mobil milik Rafa memasuki pekarangan rumah itu lagi. Kaina menatap taman rumah itu dengan senyuman bahagia. Rafa membawa turun Kaina dan menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam. Baru saja beberapa langkah mereka berdua masuk, Rafa langsung saja mendorong tubuh Kaina hingga terjatuh ke lantai. Kaina yang langsung didorong merasa aneh kepada suaminya yang ia cintai itu. Ia pun menatap suaminya kebingungan. Kenapa Aa mendorong Nana? Tanya Kaina. Kenapa kau bilang? Heh. Rafa menatap Kaina dengan tajam. Kau kira aku mencintaimu? Itu salah. Deg. Sakit. Itulah yang saat ini Kaina rasakan saat mendengar pernyataan pahit dari lelaki yang ia cintai. Namun sakitnya pernyataan itu tidak sebesar rasa kepercayaan dirinya kepada suaminya. Kaina yakin pasti ini ada kesalahpahaman terhadapnya dan Rafa, sehingga membuat Rafa marah kepadanya. Nana tidak percaya apa yang diucapkan Aa barusan, balas Kaina berusaha tenang. Bodoh. Kau adalah wanita yang sangat bodoh, hina Rafa. Bodoh. Mungkin Kaina memang bodoh karena tidak menyadari kalau Rafa benar-benar tidak mencintai dirinya.
kenapa ngomong seperti itu? Tanya Kaina gelagapan. Namun ia berusaha bangkit. Itu memang kenyataannya. Aku tidak pernah mencintaimu, bentak Rafa, sehingga membuat Kaina tersentak kaget. Nana tidak mengerti, sahut Kaina dengan perasaan campur aduk. Kau akan mengerti. Menarik tangan Kaina dengan paksa dan membawanya ke ruangan yang sepertinya sudah Rafa sediakan sejak dulu. Mereka sudah berdiri di depan ruangan itu. Bahkan dengan kasarnya, Rafa langsung mendorong Kaina agar masuk ke dalam. Tanpa sempat Kaina berdiri, Rafa langsung menutup pintu itu dan menguncinya. Tolong buka pintunya. Kaina terus saja menggedor-gedor pintu itu agar dibuka oleh Rafa. Namun Rafa hanya menatap pintu itu dengan senyuman menyeringai dan berlalu pergi. Ruangan itu sangat gelap. Hanya ada sedikit cahaya lampu di dalam ruangan itu. Ruangan yang sangat pengap dan sempit. Bahkan untuk bernapas saja sangat susah. Kaina duduk sambil memeluk kedua lututnya. Ia tengah memikirkan apa yang terjadi dengan suaminya barusan. Ia memikirkan, pasti ada sesuatu kesalahpahaman yang sangat besar, sehingga membuat dirinya dikurung di ruangan pengap. Untunglah Kaina sudah sering dengan yang namanya kegelapan. Maka dari itu, dirinya tidak takut lagi dengan keadaan seperti sekarang. Tidak jahat, menepis pemikiran buruknya tentang suami tercintanya itu. Kaina sudah berjanji akan menjaga suaminya itu dan patuh kepada suaminya, apapun yang terjadi. Ia juga berjanji tidak akan meninggalkan suaminya jika ada hal yang akan menimpa keduanya. Aku mencintaimu, Rafa Alexander, ucap Kaina dengan tulus, sambil mengingat kembali saat-saat adegan romantis mereka berdua, di mana satu hari kemarin yang membuatnya sangat bahagia. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.